Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat muslim sekalian, apa saja yang harus dilakukan oleh manusia ketika terjadi gerhana? Nah, sebelum menjawab hal tersebut, mari kita simak terlebih dahulu hadis yang berkaitan dengan terjadinya gerhana, yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bangkit dan mengimami manusia, serta beliau memanjangkan berdirinya, kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memanjangkan berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri sebelumnya. Kemudian beliau ruku kembali dan memanjangkan ruku tersebut, namun lebih singkat dari ruku yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya atau rakaat kedua, beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Sahabat sekalian, berarti sholat gerhana ini sebanyak 2 rakaat dan dilakukannya dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ini berbeda dengan sholat biasanya, yaitu ketika sholat 2 rakaat, rukunya 2 kali saja. Baik sahabat sekalian, kita lanjutkan membaca terjemah hadisnya. Setelah melaksanakan sholat gerhana 2 rakaat tadi, lantas beliau, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beranjak sedangkan matahari telah nampak. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak. Beliau memuji dan menyanjung Allah Ta'ala, kemudian bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa iza ra'aitum zalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah dan kerjakanlah sholat serta bersedekahlah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 1044. Sahabat sekalian, itulah hadis yang pertama. Berikut adalah hadis yang kedua, masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan sebutan as-sholatu jami'ah. Mari kita lakukan sholat berjamaah. Lantas orang-orang itu berkumpul. Kemudian Nabi maju dan bertakbir. Beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 901. Nah sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, yaitu apa saja yang harus dilakukan oleh manusia ketika terjadi gerhana, berdasarkan pada hadis yang dibacakan tadi, setidaknya ada beberapa amalan sunnah bagi seorang muslim ketika terjadi gerhana yang harus dilakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah, fad'ullaha, memohon ampunannya, memohon perlindungannya, dan memohon keselamatan kepadanya. Yang kedua, bertakbirlah, wakabbiru, mengagungkan Allah, karena baik matahari, bumi, bulan maupun peristiwa gerhana ini merupakan ciptaannya dan takdirnya. Yang ketiga, dianjurkan memerintahkan seseorang untuk mengajak manusia sholat gerhana berjamaah. Munadian yunadi as-sholatu jami'ah. Sahabat sekalian, dalam sholat gerhana ini tidak ada azan, hanya sebutan as-sholatu jami'ah. Mari kita lakukan sholat berjamaah. Maksudnya adalah sholat berjamaah. Yang keempat, anjurkan sholat gerhana. Wasollu, sholatlah kalian. Sahabat sekalian, poin keempat dengan yang ketiga berbeda. Poin ketiga lebih kepada menetapkan orang untuk menyerukan sebutan as-sholatu jami'ah. Ini seperti menetapkan seorang muazin, tetapi lafadznya hanya as-sholatu jami'ah. Kita lanjutkan. Poin yang kelima, dianjurkan untuk berkhutbah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah sholat gerhana, beliau berkhutbah kepada manusia, mengajak untuk memuji Allah dan menjelaskan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi.
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Yang keenam adalah dianjurkan untuk bersedekah. Watasodaku, bersedekahlah kalian. Baik sahabat sekalian, demikian keenam amalan sunnah pada saat terjadi gerhana sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilaksanakan oleh seorang muslim. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah tersebut, serta siapkanlah sedekah terbaik Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat.